Oke, baiklah karena sudah ada 46 orang yang join. Selamat siang untuk kita semua. Kita akan memulai responsi kita kali ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen ya, dan saya juga izin untuk tidak menyalakan video karena jaringannya lagi agak ada kendala. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu materi kita adalah himpunan, fungsi, dan beberapa fungsi khusus. Di sini untuk beberapa fungsi khusus kita hanya akan bahas sebagian kecil dari begitu banyak fungsi khusus yang ada. Oke, baiklah. Yang pertama ada untuk materi himpunan, definisinya adalah himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas secara pasti. Setiap himpunan merupakan subset dari himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta atau universal. Himpunan universal atau himpunan semesta tadi dapat dinyatakan dengan huruf S, sedangkan himpunan yang tidak memiliki anggota dinamakan himpunan kosong. Dinotasikan seperti ini. Oke, contohnya adalah B dinyatakan sebagai himpunan bilangan real X, sedemikian sehingga X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. B merupakan himpunan kosong. Ya, mungkin ada yang mau ngasih tahu kenapa ini himpunan kosong, silakan. Izin menjawab, Kak. Iya, namanya siapa? Namanya Eta. Oke, silakan Yipta. Jadi setiap bilangan real kalau dijumlahin itu nggak ada nolnya. Contohnya kayak 0 kuadrat aja, 0 ditambah 1, hasilnya bukan 0. Dan bilangan real lainnya seperti itu juga, Kak. Oke, bagus, benar ya. Oke, terima kasih Yipta. Jadi ini yang memenuhi sebenarnya adalah bilangan kompleks ya, yaitu I, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada teori tentang subset atau himpunan bagian. Jadi jika setiap elemen A merupakan anggota B, maka A disebut sebagai subset dari B. A subset dari B dapat dinyatakan dengan seperti ini, atau kita tulis secara terbalik juga bisa. Yang masing-masing berarti A dimuat dalam B dan B dimuat dalam A. Secara simbolik, jika A memuat B, jika A termuat dalam B, misalkan X merupakan elemen A dan X merupakan elemen B, mohon maaf ya, ini mana ini tadi? Secara simbolik, jika A merupakan subset dari B, maka dan X elemen A, maka X juga elemen B, karena semua bagian dari A termuat dalam B. Jika terdapat suatu himpunan anggota P yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A dan P bukan bagian dari himpunan B, maka A bukan subset dari B, karena ada P yang merupakan elemen A namun bukan elemen B. Selanjutnya dinyatakan seperti ini jika bukan subset. Jika A dimuat dalam B dan B dimuat dalam A, ini mohon maaf ada keliru, maka A sama dengan B. Selanjutnya dapat ditulis seperti ini. Dengan kata lain, A dan B dikatakan sama jika memiliki anggota yang tepat sama. Secara simbolik, A sama dengan B, artinya jika dan hanya jika A merupakan subset dari B sekaligus B merupakan subset dari A. Jika terdapat X elemen A tetapi bukan elemen B, atau X elemen B tapi bukan elemen A, maka A tidak sama dengan B. Oke. Ini ada teorema, yaitu misalkan A, B, dan C adalah himpunan dan S adalah suatu himpunan semesta, maka berlaku A merupakan subset dari A, jika A subset dari B, B subset dari C, maka A subset dari C. Ini bisa kita ibaratkan seperti ini, misalnya ini adalah A, kemudian B-nya adalah semestanya, dan C adalah semesta untuk B. Maka tentu saja A merupakan subset dari C. Oke. Lanjut ke yang kedua, yang ketiga, himpunan kosong merupakan subset dari A sekaligus subset dari himpunan semesta. Kita masuk ke teori satu lanjutan. Suatu himpunan dikatakan terhingga atau finite jika himpunan tersebut mempunyai himpunan kosong, jika himpunan tersebut merupakan himpunan kosong atau memuat tepat n elemen dengan n bilangan asli, dan jika tidak demikian dikatakan himpunannya infinite atau mempunyai anggota tak hingga.
Nah, partisi dari himpunan S adalah subset yang tak kosong dari S yang saling lepas dan gabungannya sama dengan S. Contohnya di sini, himpunan ini ya, adalah himpunan ini maksudnya ada himpunan yang anggotanya himpunan juga. Jadi himpunan anggotanya adalah himpunan juga, yaitu himpunan 1, 2,1, dan himpunan 3,7. Kemudian ada contoh yang kedua, mungkin teman-teman bisa melihat bisa melihat sendiri untuk menghemat waktu. Berikutnya ada teori yang kedua, himpunan kuasa atau power of set. Himpunan kuasa dari A adalah setiap himpunan yang anggotanya semua subset dari A. Himpunan kuasa dari A dinyatakan dengan 2 pangkat A atau PA. Secara simbolik, 2 pangkat A dinyatakan seperti ini. 2 pangkat A maksudnya tadi adalah himpunan kuasanya. Nah, jika A adalah 1 dan 2, maka akan ada 4 himpunan kuasa, yaitu himpunan-himpunan ini. Sedangkan ini kalau dia ada 3 elemen, maka akan ada 8 himpunan kuasa karena 2 pangkat 3. Berikutnya, kardinalitas himpunan. Misalkan A sembarang himpunan dan misalkan A kecil menyatakan keluarga himpunan yang dapat dipasangkan satu-satu dengan A besar tadi. Maka A dinamakan kardinalitas dari A. Untuk bisa lebih melihatnya lebih jelas, ini ada contoh. Jika A-nya seperti ini, maka kardinalitas dari A adalah 3. Jelas bahwa kardinalitas dari setiap himpunan kosong, kardinalitasnya adalah 0. Himpunan ini karena hanya ada 1 anggota, kardinalitasnya 1. Ini ada 2, kardinalitasnya 2, dan seterusnya. Oke, untuk ini berarti kardinalitasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jika kardinalitas dari A adalah N, maka kardinalitas dari 2A adalah 2N. Teman-teman, kita tahu ya beberapa fungsi. Ini kelihatan nggak dia sekarang ke Jamboard, teman-teman? Sudah terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita tahu ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang himpunan bilangan real, dan juga kita sudah belajar tentang himpunan bilangan asli, atau dinyatakan seperti ini. Oke, himpunan bilangan real itu kan semua yang dapat dinyatakan berkoma gitu ya, atau terlepas dari dia berhenti atau tidak. Kemudian untuk himpunan bilangan asli itu kan dia sifatnya diskrit, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sebentar ya. Oke. Seperti ini. Maka kalau kita lihat sebenarnya sama-sama baik R maupun N, ini kardinalitasnya sama-sama infinite ya, sama-sama infinite, sama-sama memiliki anggota yang sifat jumlahnya tak hingga. Tapi kira-kira sama nggak kardinalitas dari himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan real? Silakan, apabila ada pendapat. Berbeda, Kak. Siapa namanya? Imelda. Ya, kenapa berbeda Imelda? Kira-kira mana yang lebih besar? Yang real, Kak. Karena real itu mencakup bilangan asli, integer, terus rasional, irasional. Oke, bagus. Benar ya jawabannya. Terima kasih, Imelda. Oke, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada operasi himpunan. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, gabungan hasil dari suatu operasi gabungan adalah suatu himpunan yang memuat tiap-tiap anggota A dan B jika operasinya merupakan gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Maka hasilnya adalah himpunan yang memuat tiap-tiap anggota A dan memuat tiap-tiap anggota B. Berikutnya ada irisan. Irisan hasilnya adalah yang termuat di dalam A sekaligus termuat di dalam B. Berikutnya ada selisih. Oke. Selisih dari himpunan A dan B dinyatakan A min B adalah himpunan yang memiliki anggota A dan bukan anggota B. Kalau sebaliknya B min A berarti yang dimiliki oleh anggota B namun tidak dimiliki oleh A. Secara simbolik dapat ditulis seperti ini. Dari definisi di atas kita beroleh sifat bahwa jika A dan B sembarang himpunan, maka A dikurang B adalah subset dari A. Berikutnya komplemen. Komplemen berarti komplemen dari A adalah bagian dari S yang tidak termuat dalam A. Ini ada beberapa teorema, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri untuk menghemat waktu. Berikutnya ada juga supremum dan infimum. Ini saya rasa bisa teman-teman pahami langsung. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua, karena ini materinya agak padat, sudah 9 halaman. Fungsi F dari R ke R adalah suatu aturan yang memetakan setiap bilangan X di suatu himpunan D elemen R. Jadi D ini akan disebut sebagai daerah asal. Nah, tadi dia akan memetakan setiap anggota himpunan D terhadap suatu nilai, harus satu nilai ya, sebuah nilai tunggal
pada fx yang juga elemen R. Ini kok ada sebentar ya. Oke. Jadi himpunan semua nilai y yang adalah fx tadi disebut sebagai daerah hasil dari fungsi f. Contohnya fx sama dengan x kuadrat akan memetakan setiap bilangan real x dengan kuadratnya, yakni x kuadrat. Nah, daerah asal dari fungsi ini adalah R, sedangkan daerah hasilnya adalah 0 kecil sama dengan fx kecil tak hingga. Sementara fungsi gx sama dengan seper x memetakan tiap bilangan real x tidak sama dengan 0 dengan kebalikannya yakni seper x. Daerah asal fungsi ini adalah himpunan bilangan real dikurang himpunan 0, artinya semua bilangan real kecuali 0, dan daerah hasilnya ya itu juga, himpunan bilangan real kecuali 0 juga. Nah, bila daerah asal dari suatu fungsi tidak disebutkan secara spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asalnya merupakan himpunan bagian terbesar dari R yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Oke, contohnya adalah daerah asal untuk fungsi fx sama dengan akar 1 min x adalah min tak hingga kecil x kecil 1. Kenapa? Karena kalau dia besar dari 1, otomatis di dalam ini akan negatif. Bukan elemen dari bilangan real lagi, melainkan bilangan kompleks. Oke, tentukan contoh yang kedua, tentukan daerah asal dari fungsi akar x min x kuadrat. Perhatikan bahwa akar x akan terdefinisi jika dan hanya jika x-nya yang di dalam akarnya itu bernilai besar sama dengan 0. Nah, berarti ini yang dalam akarnya juga harus bernilai besar sama dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh satu pertaksamaan. Nah, menyelesaikan pertaksamaan ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita peroleh hasil seperti ini. Baik, selanjutnya ada operasi aljabar pada fungsi. Nah, seperti pada bilangan, kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada fungsi secara titik demi titik. Jika f terdefinisi di df dan g terdefinisi pada dg. Oke, jadi fungsi jumlah f tambah g dari x sama dengan fx ditambah gx dan daerah asalnya menjadi irisan dari daerah asal fungsi f dan fungsi g. Oke, untuk pengurangan kita peroleh hasil seperti ini. Fx min gx, kemudian perkalian juga hasil kalinya, pembagian juga hasil baginya. Kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ini ya, ada yang nanya fungsi rasional. Kalian udah masuk ini belum? Udah masuk apa ya namanya? Kemonotonan di kelas yang reguler sama Bu Fitri. Udah masuk belum teman-teman? Oke, jadi aku jelasin mungkin sedikit. Jadi fungsi dikatakan monoton naik jika dan hanya jika memenuhi ini. Misalkan untuk setiap dia akan monoton misalnya pada selang A, B seperti ini. Dia akan monoton jika memenuhi bahwa untuk setiap x a besar kecil x b berlaku f x a itu lebih besar dari f x b. Kemarin siapa ya yang nanya yang kalau fx continue dan gx continue apakah fx per gx akan continue? Mungkin sekarang bisa kita bahas karena memang topiknya sekarang adalah fungsi rasional. Oh, Benedictus ya kalau saya nggak salah. Iya, Kak. Oh iya, saya ingat karena namanya sama dengan teman saya di Aktuaria 2020. Ini ada double kebetulan sebenarnya. Namanya Benedictus Wicaksono yang di 2020, Benedictus Wicaksana di yang 2021. Ini kok malah jadi bahas nama ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi itu kemarin dia nanya kalau ada fungsi, misalnya dua fungsi ya, ada fx-nya monoton naik, kemudian gx-nya juga monoton naik, apakah fx per gx itu juga monoton naik? Ini berdasarkan sifat yang tadi berarti hasilnya sama dengan f per g dari x gini ya. Oke, kira-kira ada yang bisa dapat gambaran nggak kalau ini akan monoton naik atau tidak? Teman-teman, ada yang dapat gambaran? Oke. Misalkan, kalau kita punya suatu fungsi yang seperti ini kira-kira monoton naik nggak teman-teman? Ada selang, katakanlah ini min A, kemudian ini adalah B. Kira-kira monoton naik nggak teman-teman? Iya mungkin, Kak. Iya, Kak, mungkin. Iya, benar ya, monoton naik.
Nah, sementara satu lagi, misalkan ini adalah fx, sementara satu lagi katakanlah gx-nya yang warna kuning ini ya. Gimana ya? Gini misal. Oke, ini monoton naik juga nggak, teman-teman? Iya, Kak. Oke, ya benar ya, monoton naik juga. Nah, kalau kita lihat untuk daerah yang saya kasih warna merah dan untuk daerah yang saya kasih, aduh udah habis, warna hijau masih ada. Warna hijau ini misalnya ini namanya GX ya. Ini pada daerah yang warna merah tentu hasil baginya itu fx per gx lebih dari 1 ya. Pada daerah yang warna merah karena fx-nya di sini sampai ini daerah merah sampai pada titik potong ini ya. Kemudian titik potong yang ini ke sana itu semua daerah yang hijau. Nah, pada daerah yang merah fx ada di atas dan gx-nya ada di bawah. Secara otomatis f per g-nya pasti lebih kecil dari 1 ya. Lebih besar dari 1, terbalik. Mohon maaf karena f per g ya. Lebih besar dari 1. Nah, maka kira-kira mungkin saja di sini. Nah, kalau daerah yang warna hijau fx sudah ada di bawah gx, sehingga nilai dari gx lebih tinggi daripada fx, sehingga f per g pasti di bawah 1. Nah, dari gambar ini logikanya kira-kira dia monoton naik atau tidak? Misal ini di C, ini di D. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab tadi? Mungkin tidak, Kak. Ya, tidak ya. Siapa Turun. tadi yang jawab? Syafrizal. Syafrizal. Wah. Oke. Ini banyak yang namanya sama ya, Kak Rizal juga. Matematika 2020 asisten juga di sini. Oke. Ini kita nggak tahu ya dia monoton naik atau monoton turun, tapi yang pasti dia tidak monoton naik. Tidak monoton naik seperti jawaban dari Syafrizal tadi. Nah, artinya belum tentu. Nah, bisa saja juga dia berupa fungsi konstan. Itu nantilah, karena fungsi konstan biasanya dari bawah. Oke, kita lanjut ya. Tadi fungsi rasional. Contoh yang ke-6, kalau kita punya fx adalah x kuadrat dan gx adalah akar x, maka f plus x tinggal kita jumlahkan saja. F per g maksud kami tadi, tinggal kita jumlahkan saja f dan g-nya. F min g juga tinggal kita kurangkan. F kali G juga tinggal kita kalikan, F per G juga tinggal kita bagikan. Hanya saja kalau untuk F per G itu daerah, bukan daerah ya, penyebutnya tidak bisa sama dengan 0. Dan juga harus diperhatikan pada daerah mana dia terdefinisi. Oke, selanjutnya ada pangkat dan akar untuk fungsi. Kita juga dapat melakukan operasi pangkat dan akar pada fungsi selama memungkinkan. Untuk n, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka berlaku ini. F pangkat n dari x sama dengan fx pangkat n. F pangkat min n, ini tinggal satu perkan saja dari fx, hasil dari fx-nya kita pangkatkan dengan n. Kemudian sama juga untuk pangkat pecahan, tinggal kita jadikan dalam bentuk akar. Nah, tentu saja ini berlaku untuk n genap. Bahwa untuk n genap harus besar sama dengan 0. Karena akar dari, kalau akar pangkat 3 dari min 8 kan ada ya. Akar pangkat 3 dari min 8 itu min 2. Namun kalau akar pangkat 2 dari min 8, nah ini jadi ke bilangan kompleks. Akar pangkat 2 ya. Akar pangkat ini jadi ke bilangan kompleks. Maka untuk yang n-nya genap, itu harus, yang dalam akarnya harus besar sama dengan 0. Nah, ini umumnya itu jarang yang nulis f pangkat min 1 sebagai seperti ini. Namun lebih ke 1 per. Karena akan digunakan untuk keperluan selanjutnya, yaitu fungsi inverse. Oke, selanjutnya f, ini tadi penggunaan dari yang ini, contohnya adalah f pangkat setengah dari x adalah akar dari fx yang definisi jika fx-nya lebih besar dari 0. Selanjutnya fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu ibaratnya adalah kita memetakan fungsi lagi, fungsi difungsikan lagi gitu ibaratnya. Jadi g.fx artinya adalah g dari fx. Daerah asal fungsi komposisi semua x elemen daerah asal fungsi yang pertama, sedemikian sehingga fx juga merupakan elemen dari daerah asal fungsi yang kedua, yakni secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini. Ada contoh yang ke-7, jika fx sama dengan akar x dan gx adalah x kuadrat, maka g.f dari x adalah g dari fx, maka g dari fx-nya. Karena akar x adalah fx-nya, maka kita tinggal masukkan akar x-nya ke dalam x yang ada di sini. Maka kita peroleh akar x kuadrat sama dengan x.
Nah, daerah asalnya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari yang tadi juga bisa ya, yang sebelumnya. Tadi saya lupa nanya. Soalnya. Oke, baiklah. Nah, komposisi dua fungsi tidak bersifat komutatif. Misalkan pada contoh 4, contoh 4 yang mana ya tadi? Bentar. Contoh oh ini x kuadrat dan super x ya. F dot G dari X adalah F dari GX, hasilnya adalah F dari X kuadrat, karena GX-nya tadi adalah X kuadrat, hasilnya adalah akar X kuadrat, yang adalah hasilnya mutlak X. Kenapa kira-kira hasilnya ini mutlak X? Kenapa nggak plus minus X? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Siapa namanya? Vladimir. Oke, silakan Vladimir. Karena bilangan X manapun, jika andekan pun dia negatif, dia nanti hasilnya tetap positif, Kak. Boleh ya. Oke, teman-teman yang lain ada? Ada lagi? Izin jawab saya, Kak. Iya, namanya siapa? Johnson Lee, Kak. Josen Lee. Oke, silakan Josen Lee. Sebab kalau bilangan kan dikuadratkan meskipun positif negatif, hasilnya akan selalu positif, Kak. Makanya ditulis sebagai mutlak, karena mutlak itu nilai absolut yang selalu positif, Kak, nilainya. Boleh juga ya. Oke, boleh. Tadi namanya Josen Lee udah. Oke, tapi kalau kita kaitkan dengan materi fungsi ini, tadi di atas kita sudah lihat ya. Mana tadi? Ini. Jadi fungsi itu harus memetakan daerah asal dengan sebuah nilai tunggal pada fx yang adalah bilangan real. Nah, kalau kita ambil plus minus x, padahal kan dia tadi fungsi ya. Mana tadi? Kita ambil plus minus x, artinya kan dia dipetakan ke plus x dan minus x. Jadi dia bukan fungsi dong, karena dia dipetakan ke 2fx, seperti itu. Nah, oke. Jadi daerah asalnya, ini teman-teman bisa lihat. Berikutnya ada beberapa fungsi khusus. Nah, fungsi konstan itu adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan k konstanta. Nah, tadi ini ya, soal yang ditanyakan oleh Benedictus, bisa saja hasil, ini udah habis ya. Oke, bisa saja hasil dari hasil f per x itu malah fungsi konstan. Contoh yang paling sederhana adalah misalnya kita punya fx sama dengan 4x dan gx adalah 2x. Nah, fx sama dengan 4x itu kan gini ya gambarnya. Kita kira-kira aja ya. Gini. Aduh, kok miring ya. Gini ya, dianggap aja udah lurus. Nah, sementara untuk gx sama dengan 2x itu kan di bawahnya ya gini. Di bawahnya. Kalau fx sama dengan x di bawahnya lagi gitu. Nah, ini semua monoton naik kan. Nah, namun kalau ini tadi adalah fx dan ini adalah gx, misalkan ini adalah hx, f per g itu karena ini tadi 4x dan ini adalah 2x, hasilnya adalah 2 untuk setiap x. Sehingga hasilnya menjadi fungsi konstan seperti ini. Untuk ini adalah y-nya, kemudian ini adalah x-nya. Jadi bisa saja fungsi konstan, bisa fungsi yang bahkan monoton turun, atau bisa juga yang monoton naik. Namun nanti mungkin akan lebih jelas terlihat setelah teman-teman belajar kemonotonan. Berikutnya ada yang disebut dengan fungsi identitas, yaitu memetakan x terhadap x sendiri, fungsi linear yang berbentuk mx plus n, fungsi kuadrat yang berbentuk ax kuadrat bx plus c, kemudian ini keempat fungsi ini merupakan fungsi polinom, yaitu fungsi keluarga fungsi berbentuk pangkat. Nah, ini kan sama saja sebenarnya dengan k kali x pangkat 0 gitu ya. Nah, jadi keempat fungsi di atas tadi fungsi polinom. Oke. Dalam hal ini, n-nya adalah derajat dari polinom tersebut. Oke. Ingat bahwa daerah asal dari fungsi polinom adalah bilangan real. Selanjutnya ada juga fungsi rasional yang merupakan hasil bagi dari dua fungsi polinom. Misalnya seperti ini. Ada juga fungsi aljabar seperti
gx sama dengan akar x dan hx sama dengan akar pangkat 3 dari x ditambah x dikurang 10. Ini merupakan contoh fungsi aljabar. Ada juga fungsi nilai mutlak, ada juga fungsi trigonometri. Selain ini apakah masih ada fungsi yang lain? Masih banyak ya. Contohnya yang akan paling sering teman-teman hadapi di materi semester 2, semester 3, atau mungkin juga di semester 1 di mata kuliah statistika dasar akan ada yang namanya fungsi gamma. Jadi gamma alfa didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai tak terhingga dari y pangkat min alfa kemudian dikali e pangkat min y. Oh, ini keliru ya. Ini seharusnya y pangkat alfa min 1 bukan? Bentar ya. Oh iya, alfa min 1. Nah, dari sini, dari fungsi gamma ini, teman-teman akan menemukan banyak sekali distribusi. Salah satunya distribusi gamma. Dan juga distribusi Kiko yang digunakan di teori penarikan sampel atau sampling distribution. Teman-teman udah masuk belum statistika inferensia di statistika dasar dan probabilitas? Belum Kak, masih deskriptif. Belum, Kak. Oh, oke. Nanti akan masuk di situ, kalian akan belajar fungsi distribusi chi-square yang digunakan untuk uji rasio dua varian. Berikutnya ada fungsi trigonometri. Nah, ini yang agak panjang ya. Jadi tidak semua fungsi merupakan fungsi aljabar. Contohnya adalah fungsi trigonometri. Ini adalah grafiknya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu lah ya, ini apa arti sinus, apa arti cos, apa arti tangan, kotangan, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa sifat fungsi trigonometri. Cos X merupakan fungsi genap, karena cos min X sama dengan cos X. Atau mungkin ada yang mau ngasih tahu dulu apa itu fungsi ganjil, apa itu fungsi genap. Silakan. Saya, Kak. Ya, siapa namanya? Vladimir. Oke, silakan Vladimir. Fungsi ganjil bisa dikatakan itu adalah fungsi ganjil jika kita substitusikan awalnya fx menjadi f min x, maka nanti hasilnya akan menjadi min fx. Ini tadi fungsi apa namanya? Ganjil. Fungsi ganjil, iya benar ya. Fungsi genap berarti yang fx sama dengan f min x. Oke, kelihatan ya bedanya, ini ada min, di sini nggak ada min. Oke, jadi karena sinus min x sama dengan min sin x, maka y sama dengan sin x merupakan fungsi ganjil. Nah, ini ada beberapa identitas trigonometri. Ada yang mau cerita, ini dari mana muncul? Ayo, silakan. Dari mana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, dan ini yang ada 3 identitas, silakan. Mungkin bisa ke Jamboard ya, karena ini mungkin agak ada penjabarannya. Silakan. Oke, baiklah kalau belum ada yang mau. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebuah grafik seperti ini ya, misalnya ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Misalkan ada sebuah fungsi seperti ini, tentu saja ini fungsi linear, sejauh X kecil, dan ini sejauh Y kecil. Oke. Nah, misalnya ini sepanjang R. Nah, dari sini kita tahu, misalnya ini ada sudut theta. Dari sini kita tahu bahwa sinus theta adalah Y, aduh ini kok, Y per R, gini ya. Kemudian cosinus theta adalah X per R, dan tangen theta adalah, mana ini, Y per X ya. Y per X. Ini kalau saya ada keliru, langsung diinterupsi aja ya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya suatu kesamaan yang sudah sangat populer, yaitu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Oke. Ini. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan R kuadrat, apa yang kita peroleh? Kita peroleh X per Y kuadrat ditambah, oh ini bukan Y ya, ini R, mohon maaf. Karena kita membagi dengan R kuadrat. X per R kuadrat ditambah Y, aduh ini, ya udahlah, itulah ya.
Y per R kuadrat sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat adalah 1. Nah, X per R itu tadi adalah sinus. X per R, mohon maaf ya, ini kosinus, harusnya kosinus, dan Y-nya adalah sin. Berarti ini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau kita bagi dengan X kuadrat, akan kita temukan satu identitas baru. Kalau kita bagi dengan Y kuadrat, juga akan kita temukan identitas baru. Namun, tidak akan kita bahas semuanya karena waktunya sangat terbatas. Kita akan peroleh ketiga identitas ini. Nah, ada juga beberapa rumus seperti ini. Namun, ini akan lebih jelas mungkin dari contoh soal ya. Oke, ada yang mau ngerjakan latihan soal nggak, teman-teman? Ini kenapa kira-kira jawabannya minta hingga koma min 1, gabung min 1, gabung 1, tak hingga. Ada yang mau cerita? Silakan. Oke, siapa namanya? Raihan Zakia. Oke, silakan. Karena dinilai 1 dan min 1 si bawahnya tidak terdefinisi atau per 0. Iya, benar ya. Oke. Jadi, ini ada di sini ya. Gini, mana ini? Daerah asal untuk fx-nya tentu saja yang memenuhi, yang membuat R-nya menjadi real. Yang membuat f-nya menjadi real. Nah, sehingga untuk fungsi rasional ini memberikan isyarat bahwa gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau penyebutnya. Nah, tentu saja baik fx maupun gx harus bernilai real. Nah, untuk soal A tentu saja dia akan bernilai 0 seperti yang dikatakan oleh Raihan tadi, bahwa pada saat plus min 1 dia akan bernilai 0. Jadi dia tidak memenuhi pada daerah tersebut. Nah, hampir sama dengan untuk soal A, kita akan beroleh hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Kita disuruh untuk mensketsa grafik Y sama dengan sin 2T dengan T elemen berada pada selang tutup min 2V sampai dengan 2V. Nah, ya, langkah pertama kita tentukan dulu, mungkin teman-teman bisa melihat langkah-langkah untuk menggambar ya, namun yang paling penting sebenarnya adalah intercept-nya. Selain daripada range-nya tentu saja, ini typo ya, seharusnya ini mungkin saya buat mau yang 2 tanti. Ini 2 tanti juga enggak ya? Oke, ini intinya salah ya, ini harusnya min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Lalu kita cari intercept-nya. Intercept untuk X yaitu nilai-nilai X yang membuat Y menjadi 0. Yaitu kita peroleh seperti ini. Untuk intercept Y-nya adalah nilai X yang membuat Y-nya bernilai 0. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tentu sudah familiar dengan grafik dari fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Seperti ini. Nah, kita tinggal ini mana tadi? Menggambarkan fungsinya. Nah, ini maaf kalau gambarnya rada-rada abstrak ya. Oke. Kita tinggal ikuti saja polanya dengan intercept-nya. Dalam hal ini tidak ada asimtot. Ada beberapa fungsi yang memiliki asimtot. Contohnya adalah fungsi apa ya? Seper X. Seper X itu kan berarti dia gini ya, tidak akan sampai 0 dan juga tidak akan sampai tak hingga, namun menuju tak hingga dan sekaligus menuju 0. Maka memiliki asimtot. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal latihan yang ketiga. Ini karena B dan C ini agak analog dengan nomor yang A, jadi mungkin kita langkahi. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, sin pangkat 6x ditambah cos pangkat 6x sama dengan 1/4. Ini oke, aku kasih tawaran. Ini karena soalnya agak mirip dengan soal challenge yang ketiga. Teman-teman milih yang kita bahas soal challenge yang ketiga atau soal latihan yang ketiga. Silahkan dipilih. Ini yang soal challenge. Yang latihan yang ini. Ini atau yang bawah. Silakan. Ayo silakan. Yang soal challenge boleh, Kak? Soal challenge. Oke, baiklah. Ini soal challenge yang nomor 3 agak rame ya. Namun kita akan lebih terlatih untuk fungsi trigonometri kalau kita yang mengerjakan soal challenge. Oke.
Ini kita soalnya adalah sin pangkat 3x ditambah sin pangkat 3 dari 2v/3 tambah x ditambah sin pangkat 3 dari 4v/3 tambah x ditambah 3/4 cos 2x sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah dalam menyelesaikannya, mari kita hilangkan koefisien pecahan di sini. 3/4 ini. Dengan cara tentu saja kita kalikan semuanya dengan 0. Dengan 0. Kita kalikan dengan 4. Nah, kita peroleh 4 sin pangkat 3x ditambah 4 sin pangkat 3 dan seterusnya. Nah, apabila kita cermati bentuk 4 sin pangkat 3 dari sesuatu, ini kan akan membuat kita ingat pada rumus yang ini. Sin 3x akan sama dengan 3 sin x dikurang 4 sin pangkat 3x. Sehingga 4 sin pangkat 3 dari x dari sesuatu akan sama dengan 3 sin f, kalau sebelumnya adalah fx ya, 3 sin fx dikurang sin dari 3 fx. Nah, kembali ke persamaan yang kita sebut saja persamaan 15. Nah, kita peroleh, tinggal kita transformasi saja semua bentuk 4 sin pangkat 3 dari suatu fungsi menjadi bentuk seperti yang dikasih highlight di sini. Oke, kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. 4 sin pangkat 3 x-nya, ini tadi udah benar ya, 2v/3 tambah x benar, 4v/3 tambah x benar, cos 2x benar. Oke, sekarang tinggal kita transformasikan saja dengan menggunakan persamaan 17. Kita peroleh hasil seperti ini. Waduh, rame ya. Ini siapa? Oke. Kalau sudah kita temukan hasilnya, nanti ini akan saya share. Mungkin teman-teman kalau di sini akan agak ribet untuk melihatnya. Kalau kita sudah temukan hasilnya, kita tinggal gambarkan saja. Nah, di sini tadi ada 4 sin pangkat 3x, berarti kita jadikan sebagai 4 sin pangkat 3x sama dengan 3 sin x dikurang sin dari 3x. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang pertama tadi, untuk yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, dan untuk yang cos 2x kita biarkan saja. Benar ya? Kita biarkan saja. Lalu, kita sederhanakan lagi. Yang mana ini yang sederhanakan ya? Oh ya, tadi karena sin adalah fungsi ganjil, maka sin dari ini adalah negatif dari sin negatif fungsi ini. Maka kita peroleh hasilnya menjadi positif, dan yang di dalamnya kita kali dengan -1. Lalu yang ini juga kita buat, nggak usah ya, karena ini udah bentuk plus V. Nah, kita tahu bahwa ada yang ingat sin V plus X itu apa rumusnya? Sin V per X. Sin V plus X. Ayo. Gini ya, fungsi sinus kan kira-kira ini. Kalau ini adalah V, maka V plus X itu Negatif, iya, Kak. benar ya. Iya, benar. Siapa tadi yang jawab? 2 orang kalau nggak salah. Raihan, Siapa namanya? Kok pelan kali suaranya? Silakan. Siapa namanya? Raihan, Kak. Oh iya, Raihan. Raihan yang mana ini? Raihan Zakia. Oke. Tadi satu lagi siapa ya? Valdi, Kak. Vladimir, Kak. Oh, oke. Oke, makasih ya. Oke, jadi sebenarnya dari grafik ini akan nampak ya, dia akan turun, artinya dia akan negatif. Oke. Kita lanjut ke bahasan challenge yang tadi. Oke, jadi hasilnya adalah min, kalau ada bentuk seperti ini, hasilnya adalah min sin 3x tambah v berarti jadi 3x. Nah, kebetulan di sini dia sudah negatif, ini minnya berubah jadi plus. Maka di sini akan berubah menjadi plus. Lalu di sini, waduh rame ya. Oke, terus ada lagi ini bentuk sin plus sin. Ada yang ingat gimana bentuk sin plus sin? Sin dari suatu fungsi, misalnya sin A plus sin B aja lah. Izin menjawab, Kak. Apa namanya? Valdi. Ya, silakan. Tadi mohon maaf, tadi itu sin A plus B ya, Kak ya? Iya, benar Valdi. Berarti nanti adalah
2 sin A plus B per 2 dikalikan cos A min B per 2, Kak. Oke, benar ya. Oke, benar. Maka ini untuk bentuk seperti ini, mana tadi? Ini sin plus sin, tinggal kita masukkan seperti rumus yang dikatakan oleh Vladimir tadi. Kita akan beroleh, kita sederhanakan lagi, kita beroleh bentuk pada persamaan ke-27. Kemudian pada persamaan ke-28, kita akan melihat bahwa ada faktor yang bisa dimatikan. Dari mana ini muncul? Ini dari 3 sin X dari sini, kemudian yang ini 2 sin X cos tambah 3 cos 2X gitu ya. Oh iya ini ya, cos dari V per 3 itu kan konstan ya, jadi dia cos V per 3 berarti cos 60 ya, cos 60 setengah, habis keduanya tinggal min 3, ini udah habis tadi, min 3 sin X. Nah, kita peroleh, karena di sini ada min 3 sin X, kita hilangkan saja. Kemudian, cos dari 2X sama dengan, dari mana ini muncul? Ini ya, yang ruas kiri pindah ke sana, cos dari 2X sama dengan sin 3X karena sama-sama dibagi 3. Kemudian, kita tahu bahwa rumus dari cos 2X itu adalah, ada yang mau jawab? Cos 2X rumusnya gimana? Saya, Kak. Iya, namanya siapa? Vladimir lagi. Oke, silakan Vladimir. Cos 2x itu bisa 1 min 2 sin kuadrat X, bisa 2 cos kuadrat X min 1, atau cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ya, benar ya. Nah, jadi intinya sebenarnya dari yang terakhir dibilang oleh Vladimir, bahwa cos 2X itu adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Gini ya. Nah, ini untuk dua bentuk yang sebelumnya tadi tinggal kita ubah saja sin kuadrat X-nya menjadi 1 min cos kuadrat X. Tentu saja karena ini min jadi plus ya, jadi 2 cos kuadrat X kurang 1. Terus untuk bentuk yang kedua tadi diucapkan oleh Vladimir, cos kuadrat X ini kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Jadi 1 min sin kuadrat X, min sin kuadrat X lagi, jadi 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang di sini kita pakai adalah bentuk 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kemudian sin 3X-nya kita pindah ke kiri dan kita masukkan lagi menggunakan rumus yang ini pada persamaan ke-16. Yang mendapatkan sin 3X. Kita peroleh bentuk 1 min 2 sin kuadrat X min 4 sin pangkat 3X ditambah 3 sin X sama dengan 0. Nah, misalkan saja sin X-nya sebagai K. Kita peroleh 4K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat dikurang 3K dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh, ini bukan, ini berarti bukan X1 ya, ini XI, mohon maaf. Oke, kita peroleh K1-nya adalah min 1, kemudian K2-nya adalah 1 min akar 5 per 4, dan K3-nya adalah 1 plus akar 5 per 4. Nah, maka ini XI tadi, XI adalah N kali V plus min 1 pangkat N kali sinus inverse dari KI untuk I1, 2, dan 3. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira dari soal challenge yang ketiga ini, teman-teman? Silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Namanya siapa? Sachio. Ya, silakan Sachio. Tadi N kali P dapat dari mana ya, Kak? Yang paling akhir tadi. Oh, yang terakhir. Iya dong ya. Oke. Dari sini ya. Kalau kita punya sebuah fungsi trigonometri, dan hal ini tadi adalah sini ya. Dia bentuknya gini ya. Nah, jadi pada saat ini adalah V, kemudian ini adalah 2V. Pada saat sampai V, dia akan berulang lagi nilainya hanya saja dalam bentuk negatif. Namun, setelah 2V, dia akan berulang lagi dalam bentuk positifnya. Nah, setelah lewat dari ini jadi 3V, lewat dari 3V, dia akan berulang lagi jadi bentuk negatifnya. Jadi nilainya ini kan sebenarnya sama, itu aja ya. Hanya saja bentuknya berubah positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang ada di soal kita tadi, ini kan kita harus mencari nilai dari X yang memenuhi
sinusnya adalah ini gitu ya. Nah, jadi ini akan memenuhi juga untuk ibaratnya adalah sin dari 2V tambah X itu akan sama dengan sin X. Sin X gini ya. Nah, sama juga kayak yang tadi, sin dari V tambah X itu akan sama dengan min dari sinnya. Nah, karena untuk kelipatan V yang ganjil dia akan menjadi negatif, dan untuk kelipatan V yang genap dia akan menjadi positif, maka kita kasih saja bentuk min 1 pangkat n. Untuk n kali V-nya tadi udah terjawab ya, atau gimana? Ada feedback dari Sakio, silakan. Oke Kak, baik Kak, terima kasih. Oke, masih ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Izin bertanya, Kak. Oh ya, namanya siapa? Yepta. Oke, silakan Yipta. Itu di persamaan 27 yang 3 dikali 2 sin X cos pi per 3 itu masih bingung, Kak. Jadinya itu 3 sin X-nya tadi, yang 2728 gitu, Kak. Oh ya, ini maksudnya. Ini, gini. Cos V per 3 itu kan ada nilainya ya, konstan. V per 3 itu 60. Maka ini bisa saja kita coret, kita ganti saja jadi 1/2, karena cos 60 adalah setengah. Nah, ini akan mati ke 2 yang di sini, tinggal min 3 kali yang di dalam ini. Kan sisa sin X, jadi min 3 sin X. Bagaimana? Apakah menjawab? Oke, Kak, menjawab, Kak. Oke, terima kasih. Masih ada lagi, teman-teman? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Kita lanjut lagi. Ini. Kalau soal nomor 4 sama nomor 5 sepertinya nggak ada masalah ya. Atau ada yang mau ditanya kira-kira? Kalau F tambah G kan langsung saja X kuadrat tambah 1 per X. F kurang G langsung saja X kuadrat min 1 per X. Kemudian F kali G X kuadrat kali 1 per X. Kemudian F per G langsung saja kita bagikan jadi X pangkat 3. Kemudian F kuadrat hasilnya adalah X kuadrat, kemudian kita kuadratkan lagi X pangkat 4, dan akar G hasilnya akar dari 1 min X. Sementara untuk daerah asalnya, kita lihat saja di mana dia terdefinisi menghasilkan hasil F atau F plus G, dan yang lainnya hasilnya bilangan real. Nah, untuk nomor 5, F dot G, langsung saja kita masukkan F dari GX. Nah, ini untuk F dot G ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti akar dari GX. GX-nya adalah 1 per X. Akar dari 1 per X gitu ya. Sementara G dot F berarti G dari Fx. Gini ya. X. Ini dalam kurung. Nah, berarti 1 per Fx-nya adalah akar X. Berarti 1 per akar X. Atau kalau kita rasionalkan, 1 per X akar X gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya kira-kira dari nomor 4, nomor 5? Ada yang mau tanya kira-kira teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ditanya, ini waktunya sudah lewat 2 menit. Oke, barangkali sampai di situ dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Ini tadi ada yang nanya atau menanggapi terus saya nggak catat namanya nggak? Oke, kalaupun ada nanti saya lihat di rekamannya saja ya, karena saya rekam. Oke, terima kasih untuk sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini teman-teman. Mungkin bisa minta tolong yang bisa on cam untuk on cam dulu untuk saya screenshot sebagai laporan ke jurusan teman-teman. Oke, terima kasih. Saya screenshot dulu. Oke. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk soal challenge itu yang kemarin udah ada yang jawab ya, dan udah benar. Ada 4 orang yang jawab dan 4-4-nya sudah benar. Nah, untuk pertemuan kali ini ada juga 5 soal challenge. 1 sudah kita bahas.
teman-teman mungkin bisa mencoba mengerjakan. Nah, untuk soal nomor 5 itu kalau teman-teman ada yang menemukan jawabannya silahkan diposting. Untuk semua soal ya, kalau ada yang menemukan jawabannya silahkan diposting. Namun khusus untuk nomor 5, kalau tidak ada yang menemukan, kita akan buat sebagai tugas nanti. Namun tugasnya akan diinfokan lebih lanjut lagi. Oke, masih ada yang mau tanyakan teman-teman?